Shalom. Ada banyak teman-teman kita yang keluar kota, keluar negeri, biar mereka juga kita doakan. Ya, zaman ini zaman yang dimana banyak satu struggling, satu pergumulan yang tidak mudah. Makin hari makin sukar. Namun kita percaya Yesus Tuhan kita adalah selalu mau menyertai kita. Hari ini kita bicara selama sebulan ini bicara bagaimana transformasi dengan kerendahan hati. Jadi kalau saudara mau diubahkan, maka ada satu syarat yang penting, bukan hanya percaya, tapi percayamu harus disertai dengan kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Hati yang sedia menurut. Jadi banyak orang berkata, saya rendah hati, tapi tidak mau nurut Tuhan. Itu bukan rendah hati. Rendah hati itu sedia menurut. Apa saja mungkin sukar bagi kita. Tapi kalau saudara mau menurut, ada sesuatu yang luar biasa. Kata transformasi itu dari kata metamorfo. Meta itu artinya saudara kan dibawa ke tempat lain, tapi bukannya dibawa dengan penyertaan. Nah ini yang hebat, Jadi Tuhan itu mau menyertai kita, ya, untuk kita dibawa ke tempat lain, dan itu meta, kata meta, morphe, artinya rupa, rupamu akan diubah nanti. Saya percaya, saudara anak-anak Tuhan, rupa saudara ini juga terpancar dari muka saudara. Jadi kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan, rupa saudara itu bisa berubah. Ya, nanti kita tahu, Musa itu mukanya bisa bercahaya, glowing. Sekarang banyak papan-papan ya, glowing. Waduh, itu yang dicari wanita-wanita ya. Kalau sudah ke salon glowing. Tapi kalau sudah di rumah belum tentu glow ya. Saudaraku, jadi kita ini harus bisa glow gitu ya. Memancarkan rupanya Yesus ini luar biasa. Dia itu transformator kita. Gambar ini menunjukkan satu siklus dari Tuhan. Gambar pojok kiri paling bawah, itulah dia sebagai pencipta langit dan bumi. Ingat, Yesus itu sang pencipta. Ya, tapi dia mau turun ke dunia. Untuk apa, berinkarnasi. Menjelma menjadi manusia. Allah di tempat maha tinggi turun, bahkan turun paling rendah, dianggap sebagai penjahat. Karena itu dia disalibkan. Ini suatu kerendahan hati yang dahsyat. Karena dia Allah Maha Kuasa. Tapi mau dikuyah-kuyah, diengkok-engkok, dihantam oleh manusia. Itulah Yesus. Kenapa dia mau begitu? Karena dia mau memberi contoh kepada kita. Supaya kita ini jangan sombong oleh karena kekayaan kita, pandai kita, atau kedudukan kita. Nggak ada artinya dibandingkan Yesus. Karena itu kalau dia mau merendahkan diri sampai mati tersalib, lalu dia bangkit, lalu dia naik ke sorga. Sekarang apa kerjaan Tuhan di sorga? Gambar sebelah kanan atas, dia itu menjadi juru syafaat. Dia mendoakan Anda. Jadi kalau sudah berdoa, sudah itu mesti lihat Yesus. Yesus berdoa untuk Anda. Supaya saudara bisa mengatasi. Karena dia sedang berdoa. Senantiasa. Terus. Sekarang ini apa kerjaan Tuhan Yesus? Berdoa. Untuk Anda dan saya. Nah, tapi dia tidak terus berdoa, dia akan bangkit dari lututnya, akan datang kembali menjemput kita anak-anak Tuhan. Dia akan datang sebagai raja, karena itu dia pegang tongkat.
tongkat kerajaan. Untuk apa? Untuk menghakimi. Nah, hari ini kita bicara tujuan khotbah kita adalah saudara harus punya pikiran Kristus. The mind of Christ. Jadi paling ngacau dalam hidup kita itu jiwa kita. Kata Tuhan, roh itu penurut. Tapi jiwamu itu adalah pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Itu yang seringkali sudah berkata, nggak bisa. Nah ini, pikiran kita inilah yang seringkali menjadi kendala terbesar. Saudara bisa senang atau tidak, itu tergantung pikiranmu. Bukan dari hartamu, bukan dari kedudukanmu, bukan dari jabatanmu. Karena banyak orang punya kaya raya bunuh diri. Kenapa? Dia punya segala-galanya. Bintang-bintang film suka bunuh diri. Kenapa? Kan dia banyak dipuja. Ya karena pikirannya kacau. Nah tujuan khotbah ini supaya saudara ini mempunyai pikiran Kristus. Nah bagaimana kita bisa mempunyai pikiran Kristus? Dan kita harus mempraktekkan pikiran Kristus itu. Kalau kita memiliki roh Kristus, spirit dulu. Jadi Tuhan itu mulai dari dalam, inside out. Dari dalam dia kasih spiritnya, rohnya. Karena itu dihembuskan. Minggu lalu kita dengar khotbahku, Tuhan Yesus memulai sebelum dia meninggalkan murid-murid, dia menghembuskan Roh Kudus. Ya, supaya pikiran Kristus itu mulai tertanam. Apa pikiran Kristus itu? Ya, oleh Roh Kristus. Apa Roh Kristus itu? Roh yang mengajar. Nah, ini perlu kita ini diajar. Orang-orang yang berhasil itu karena dididik. Kenapa negara bisa maju? Kenapa ada negara berkembang? Ada negara yang tidak berkembang. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena kuncinya pendidikan. Kuncinya di situ. Dididik apa enggak? Nah kalau kita mau dididik oleh Roh Kudusku, kita diajar, kita dipimpin. Kita dipimpin untuk apa, Sku? Untuk mau benar. Ini kunci. Karena Yesus itu kebenaran. Dan kalau mau benar, belum tentu gampang. Betul? Nah orang lain gak benar kok, saya mesti benar. Orang lain nipu, apa saya gak boleh nipu? Orang lain bisa kaya, jual narkoba. Kenapa saya nggak mau perbuatan gelap? Nah ini yang nggak boleh. Dan waktu kita nggak boleh, itu pikiran kita itu yang menderita. Loh gitu aja kok nggak boleh. Ya, saya kok nggak boleh punya banyak istri. Zaman dulu kok boleh. Pikiran kita ini, kalau mau nurut Tuhan, itu kita menderitanya itu di pikiran kita dan perasaan kita. Ya, dan orang yang mau, dia itu tahu akan diganti dengan kemuliaan. Dan ini diajak 3 murid Tuhan yang khusus, yang paling dekat dengan Tuhan, yang suka mau mengikut Yesus, itu dia dibawa khusus naik ke gunung seperti gambar ini. Dan satu hari waktu mereka berdoa, apa yang terjadi? Muka Tuhan berubah, transform. Percaya. Lalu mereka lihat ada 2 orang tambahan, Musa dan Elia, yang sudah nggak ada, menampakkan diri. Wih, mereka kagum. Sehingga mereka berkata, lebih baik kami tinggal di sini saja. Ya, tapi Tuhan kata kita mesti turun. Ini adalah prototip saja. Aku mau kasih tahu, ini prototip kerajaan Tuhan. Karena itu waktu mereka sudah melihat ini, waktu menanggung penderitaan, mereka bisa bersuka cita. Karena ada harapan, nantinya begini.
Lukas 9 ayat 23 lalu ayat 28 sampai 31 berbunyi, Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. ya ini mendekati Yesus mau disalib. Tapi Yesus pun jangan sudah pikir disalib, ora popo, aku bisa sakit. Karena dia manusia. Karena itu sebelum dia disalib, Allah bikin acara supaya datang 2 orang yang pernah menderita, yaitu Musa dan Elia. Dan dalam rupa yang mulia. Dan waktu Yesus berdoa, di sini katakan rupa wajahnya berubah. Nah, kata berubah ini transform, metamorfosa. Ya. Jadi Tuhan memberikan contoh-contoh di dunia ini, ulat bisa berubah jadi kupu-kupu. Itu kita akan alami. Kalau saudara ini mau nurut Tuhan. Ya, jangan saudara alami seperti ini. Itu jentik nyamuk jadi apa? Jadi nyamuk. Kalau jentik nyamuk berbahaya enggak? Enggak. Kalau nyamuk berbahaya. Nah, saudara mau seperti itu? Atau mau jadi seperti ulat yang berubah jadi kupu-kupu? Dua-dua metamorfosa. Karena itu nanti banyak orang-orang yang tidak mau nurut Tuhan, akan mengalami bahaya, sakit, penderitaan selama-lamanya. Nah, Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, no option, nggak ada pilihan. Katanya kita mau ikut Yesus. Kalau mau ikut Yesus harus apa? Pertama, nyangkali diri. Artinya engkau bisa berkata no kepada dirimu. No, aku kepingin begini, aku pengen. Kalau nggak betul, sudah berkata no, jangan. Nah, bisa nggak? Engkau mesti bisa berkata pada dirimu dewek. Jangan ngajari orang sebelum sudah bisa ngajari dirimu. Ya, orang tua sering ngajari, nggak boleh merokok. Papa yang ngerokok. Anak lihat, lu papa ngerokok. Dulu ada jemaat, dia ke night club. Waktu ke night club, loh, papa di sini. Waduh, jalat. Ya apa? Ngajari nggak boleh ke night club, tapi papai ke night club. Gimana bisa? Nah, karena itu, kita ini harus bisa berkata no untuk pikiran yang nggak betul, perasaan yang nggak betul. No, nggak boleh gitu. Perasaan, main pikiran, cengli. Ya kadang-kadang hidup ini kadang-kadang saudara merasa cengli, tapi bagi orang lain nggak cocok. Betul? Jadi kita mesti menyangkal diri, mikul salib, dan mengikut aku. Nah, untuk ini Tuhan lalu ngajar sesudah 8 hari pengajaran itu, mikul salib itu, diajaklah naik ke gunung berdoa. Kenapa?
Jadi saudara kalau mau ikut Tuhan, kalau enggak berdoa, enggak bisa meresapi. Ya, enggak bisa mengimplementasikan dalam hidup. Karena waktu engkau berdoa inilah tangan Tuhan bekerja untuk mengubah spiritmu. Lalu pikiranmu bisa berubah. Perasaanmu berubah. Kehendakmu berubah. Sehingga seperti Yesusku. Walaupun dia tidak mau, aduh aku mesti harus disalib, aku nggak salah. Tapi oleh karena dia berdoa, dia berkata apa? Jadilah kehendakmu. Nah, dia tundukkan kehendaknya. Saudara, kenapa kita nggak bisa berubah? Ya kita nggak mau tundukkan kehendak kita yang semau gue. Suami istri bertengkar terus. Siapa yang benar? Ya dua-dua benar merasa. Betul? Tapi sebetulnya dua-dua salah. Tapi kadang-kadang gak mau. Kenapa? Karena belum mau tunduk. Nah kalau mau ditundukkan, lalu mereka ini lalu keduanya nampak dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini nggak perlu kita baca, nanti sudah baca Keluaran 34 ayat 29 30. Musa waktu naik ke gunung, kulit mukanya bercahaya. Ya. Sehingga orang-orang, kok lain? Nah coba saudara-saudara yang stres gitu ya, coba banyak berdoa. Saya pastikan kalau doamu betul, wajahmu akan berubah. Ya, engkau ke salon terus, tapi hatimu jengkel terus. Ya lihat aja, mukanya seperti apa. Tapi kalau engkau datang pada Tuhan, mukamu itu bisa percaya. Jadi transformasi di hati kita itu mesti memancar di wajah kita. Seperti Amsal 27 ayat 19. Ya, kita mesti bisa memancarkan. Waktu Kain dalam Kejadian 4, persembahannya nggak diterima, mukanya muram. Nah, saudara senang enggak melihat istrimu atau suamimu mukanya muram? Istri sudah susah-susah masak, suaminya enggak enak. Udah susah istrinya. Ya. Saudara, jadi kita ini mesti belajar untuk bisa betul-betul mengalami perubahan inside, lalu out. Dan out pertama itu kelihatan di wajah saudara, ya, cerah begitu, ya. Saudara, nanti baca di rumah, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Ini yang saya mau terangkan, ya. Yang pertama, bagaimana saudara bisa mengalami transformasi? Yang pertama, kumpullah dengan Yesus. Ini yang penting, kalau saudara kumpul dengan orang baik, saudara itu bisa menahan diri dari yang tidak baik. Tapi kalau saudara kumpul dengan orang jahat, saudara bisa jadi jahat. Itu perkataan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan, kumpullah dengan Yesus. Dengan apa? Dengan berdoa. Saudara berdoa itu berarti saudara bersekutu dengan Yesus. Supaya terjadi yang namanya impartasi karakter. Paling sulit karakter. Ya. Orang Jawa bilang watuk gampang ditambani. Watak ora iso. Batuk dengan mudah dikasih obat, tapi watak, karakter sulit. Apalagi turunan, ya, wah sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karakter bisa diubah, ya.
Nah, karena itu kita mesti percaya dalam Kristus. Yang penting itu dalam Kristus. Filipi 2 ayat 1-4 tolong dibacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, yang paling sukar Bosku, hidup satu hati, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini paling sulit. Jangankan orang banyak, 2 saja. Ya, bagi yang masih jomblo, kepingin nikah. Setelah nikah, lu kok gini? Lu kok banyak pertentangan? Betul? Ini paling sulit, 2 saja sulit. Ya, tapi jangan takut. Yang muda-muda, lihat papanya bercerai, mau kawin, nanti cerai. Bertengkar terus, dengar brang-breng, wah, gak seneng. Nanti tanya sama yang berhasil dalam pernikahan, seneng gak pernikahan? Seneng. Karena 2 bersatu itu luar biasa. Ya, kalau saudara mau besar, bikin mall, saudara pegawaimu cuma 1. Ya nggak bisa. Kalau mau 1, buka warung. Ya, beli sendiri, ngitung sendiri, rugi sendiri, mati sendiri. Itu buka warung. Tapi kalau sudah mau besar, mesti kumpul. Ya, saudaraku. Paling tidak 2 orang. Karena itu, jadi karena dalam Kristus. Jadi saudara ini mesti dalam Kristus. In Christ. In Christ. Kamu itu harus di dalam Kristus. Kenapa? Karena dalam Kristus ada nasihat. Nah, kata nasihat ini paraklesis. Dari kata parakaleo. Para itu dekat, paranormal berarti apa? Dekat normal. Jadi orang paranormal itu normal enggak? Enggak normal, dekat normal, tapi enggak normal. Para kok, paranormal. Ya. Nah, kalau paraklesis ini nasihat artinya, tapi dari kata dasarnya parakaleo. Para itu dekat, kaleo memanggil dekat. Jadi saudara ini suka memanggil dekat Tuhan. Tuhan kau panggil, come Jesus. Yuk Yesus datang. Urapi saya, penuhi saya dengan rohmu. Nah, kalau saudara suka begitu, saudaraku, saudara itu akan muncul. Karena nanti akan diberi nasihat oleh Tuhan, sehingga ada kasih mesra. Gegeran gak jadi karena ada kasih mesra. Ya, belas kasihan. Nah, orang kalau sudah geger itu gak ada belas kasihan, betul. Tembak. Istrinya sendiri ditembak, anak-anaknya sendiri ditembak. Wah, aneh. Kenapa? Nggak ada belas kasihan. Nah, di sini kita melihat, kalau kita mau terima nasihat, itu mesti ada namanya timbul nanti sukacita, belas kasihan dan sebagainya. Tapi dengan syarat rendah hati. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati.
Rendah hati itu salah satunya, saudara menganggap orang lain itu jangan seperti bawahan. Dia. Sudah kita mulai mencemooh. Siapa tahu nanti di sorga, saudara yang anggap orang itu rendah justru lebih tinggi dari saudara. Hati-hati. Saya sering berkata pada teman-teman full-timer, itu loh, lihat toh, ya, cleaning service kita, itu ada satu ya, setiap hari kalau membersihkan dia nyanyi. Jangan-jangan dia nanti di sorga hebat. Ya, saudara yang menjadi atasan nanti malah di bawah nanti kalau di sorga. Nah, ini yang penting. Kita mesti bersama-sama bisa merendahkan diri. Paling tidak suami istri. Karena dengan bersama-sama merendahkan diri dalam doa. Tadi katakan, para kaleo. Ya, karena dinasihati para klesis, lalu saudara itu panggil Tuhan dekat dan Tuhan berjanji. Kalau dua orang bisa bersatu, aku pasti hadir. Aku pasti hadir. Nah, kalau Tuhan hadir, ya dia akan utus rohnya yang kudus. Dan ini pikiran kita nanti bisa berubah. Sehingga pikiran Kristus lalu bisa diimpartasikan. Karena itu saudara masih suka baca Alkitab. Karena ini pikirannya Kristus ada di sini. Ya. Dengan saudara membaca, lalu Roh Kudus yang akan mengerjakan. Jadi Roh Kudus itu pelaksana. Ya, saya sering memberikan gambar Allah Tritunggal itu segitiga. Dalam setiap proyek yang besar, mesti ada 3 segi. Yang pertama, perencana, arsitek. Ya. Jadi gedung ini kenapa bisa nyambung begini? Dulu dari sana, lalu disambung jadi gini. Ini arsiteknya ini termasuk kelas internasional. Kalau membayar betul, kebetulan ada jemaat yang membangun rumahnya yang gede. Kita nebeng sehingga harganya murah sekali. Sehingga bisa nyambung begini. Luar biasa, ya. Itu perencana. Tapi kalau merencanakan, nggak punya duit, ya nggak bisa. Nah, yang punya duit itu siapa? Owner, pemilik. Allah Bapa itu perencana. Yesus itu owner, dia pemilik. Karena itu dia bayar dosa kita. Karena pemilik, dia yang bayar. Roh Kudus itu seperti tukang-tukang, pelaksana. Waktu menyelesaikan dulu yang gedung sana saja, waktu mau menyelesaikan hari-hari terakhir, 100 orang yang ngerjakan gedung yang sana saja. 100 orang. Berapa itu biayanya? Banyak. Ya, jadi sudah lihat Roh Kudus ini yang mengimplementasikan semua rencana Allah. Tapi mesti ada yang bayar. Yang bayar itulah Yesus. Jadi saudara kalau percaya Yesus, Yesus berkata, aku bayar. Perkataanku bisa masuk ke kamu itu karena aku bayar. Bayar dosamu dengan darahku. Hari ini kita makan perjamuan suci. Saya mohon yang ikut online, siapkan perjamuan suci. Ya, karena kita nanti makan bersama. Supaya pikiran Kristus itu diimpartasikan ke dalam kita. Nah, ada 3 perkara yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam setiap dia pergi. Yang pertama dalam Matius 4, dia mengajar. Kedua,
dia memberitakan Injil ketika dia menyembuhkan. Ini namanya pelayanan holistik, keseluruhan. Ya. Nah, tapi yang pertama dia selalu tulis mengajar. Kenapa, Sko? Karena mengajari top. Karena ini berhubungan dengan jiwa, pikiran, perasaanmu, kehendakmu. Bisa diubah enggak? Kalau saudara baca Alkitab, paling banyak tulisan itu ngajar. Lalu yang kedua, memberitakan Injil, yaitu tentang Yesus ngampuni dosa, menyembuhkan, menyelamatkan, itu menginjil. Karena itu di gereja ada penginjil. Penginjil itu keliling. Ya, adakan KKR, ribuan orang datang. Tapi yang penting itu yang ngajar ini. Kalau ngajarnya salah, ya udah, celaka. Kalau orang tuanya ngajar salah, anak-anaknya salah semua. Ya, jadi kebanyakan kita kalau ada pendeta dipakai Tuhan menyembuhkan, wah banyak yang datang. Karena banyak yang sakit. Tapi sebetulnya saudara itu senang mana? Disembuhkan atau saudara itu mengalami yang disebut preventif. Penjagaan supaya nggak sakit. Ya. Nah, ngajar ini supaya saudara jangan sakit. Ya. Dan kalau saudara diajar, maka firman Tuhan itu bisa langsung menyembuhkan saudara. Nggak perlu orang. Karena itu kalau sudah dengar firman Tuhan dan saudara suka nyanyi, itu menyembuhkan dirimu. Banyak orang nggak suka nyanyi. Nyanyi itu penting. Lihat aja di viral, dokter siapa itu. Yang dia berkata, wah nyanyi itu penting. Itu hormon yang baik, yang ada di otakmu itu bisa membuat engkau sembuh. Karena itu Tuhan kata hati yang gembira itu obat yang manjur. Kalau saudara suka sakit-sakit, coba banyak menyanyi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Wah, kalau sudah bisa memuji Tuhan, sembuh. Jadi kesembuhan itu tidak perlu sampai pendeta datang atau suku yang lain-lain. Jadi saudara terjaga. Itu lebih baik daripada saudara ya melakukan ke dokter. Kalau saudara bisa menjaga dirimu. Nah, 3 hal yang diterima murid. Yang pertama, kalau mengajar, jiwamu berubah, pikiranmu berubah, perasaanmu berubah. Jadi saudara nggak mudah tersinggung gitu. Halo, siapa di sini yang sensitif? Dikit-dikit tersinggung. Ya, dulu saya ada beberapa pengerja. Salah satu pengerja pendeta Joko yang sekarang jadi doktor. Lebih hebat dari saya. Itu sensitifnya bukan main. Waduh, main perasaan. Ya, bukan main. Saya mesti didik dia sampai berubah. Sekarang dia berhasil. Ya. Jadi jiwa kita ini yang diubahkan ini penting. Lalu roh kita dengan berita Injil, roh kita dihidupkan. Jadi kita ini bisa connect dengan Tuhan. Ya, dalam doa. Tubuh kita bisa disembuhkan. Nah, karena itu Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8 berbunyi Filipi 2 ayat 5. Ini yang kita baca bersama. Filipi 2 ayat 5. Sama-sama. 2, 3. Biarlah pikiran ini ada di dalam kamu yang juga ada dalam Kristus. Mau enggak?
pikirannya Kristus, supaya ada pada pikiranmu. Pikiran ini, biarlah pikiran ini ada di dalam kamu, yang juga ada dalam Kristus. Pikiran apa? Pertama, pikirannya tidak mempertahankan kedudukan, tapi mengosongkan diri. Ini dituliskan dalam ayat 6. Allah tidak mempertahankan gengsi. Banyak orang yang suka gengsi. Wah, masalah. Halo? Siapa di sini? Kalau tidak naik mobil yang begitu, nanti apa kata orang? Nah itu. Takut kalau naik sepeda gitu. Orang-orang di barat, di Belanda, waduh itu orang-orang Perdana Menteri aja naik sepeda. Tidak urusan. Ya. Tapi ada orang nggak bisa. Apalagi naik oplet gitu. Naik oplet. Celaka ya kalau kita itu mempertahankan kedudukan kita. Karena itu makin tinggi kedudukanmu, makin sukar merendahkan diri. Apalagi kumpul dengan orang-orang yang flexing gitu. Wah. Dilihat tasnya, wah. Teman saya itu kaya raya, tapi kalau dia pergi-pergi kadang-kadang pakai sandal, lalu bawa tas kresek, tapi isinya duit. Gitu. Daripada tas Hermes, isinya nota-nota hutang. Saya lihat pemilik Jarum itu, lihat toh, pakai sandal, makannya di warung. Itu orang terkaya di Indonesia. Dia tidak malu. Ya, yang punya hotel Padma itu, dia yang punya. Itu loh sifat itu loh. Saudara mesti belajar untuk jangan gengsi. Gengsi itu beban. Beban. Ya. Jadi saudara itu mesti belajar, pikiran jangan gengsi. Ngomong sama dirimu, aku nggak boleh gengsi. Ya, saudara. Kedua dikatakan, Tuhan Yesus itu ambil rupa seorang hamba. Merendahkan diri. Apa artinya? Kalau saudara mau mempunyai pikiran Kristus, saudara ambil rupa seorang hamba. Berarti seorang hamba itu mesti suka apa? Melayani. Coba yang punya kedudukan, coba belajar melayani Tuhan. Melayani orang miskin, melayani orang yang rendah-rendah. Ya, saudaraku, coba kita belajar melayani. Karena itu saya mohon saudara-saudara, coba melayani di Komsel. Cuma beberapa orang. Ini praktek, ngerti? Mempraktekkan bagaimana melayani orang. Nggak gampang. Ya, kalau numpuk barang gampang. Tapi melayani orang, waduh, nanti diomongi, ya toh, gengsi lagi. Diomongi, enggak habis loh, muka saudara nggak hilang. Kalau sudah diomongi orang, rupamu hilang? Ya enggak, ya sama aja. Nggak perlu takut. Ya, belajar melayani berarti saudara mau punya pikiran Kristus. Yang ketiga, taat sampai mati. Saudara itu mesti nurut sama Tuhan sampai mati. Ini kalau sudah punya pikiran Kristus. Nah, kalau sudah tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Itu namanya harapan. Ya, percaya. Waktunya Tuhan angkat. Sebab Tuhan janji.
Yang merendahkan diri pasti aku angkat. Lihat toh orang-orang, saya perhatikan di gereja ini beberapa orang yang dulunya hebat-hebat lalu brok. Supaya apa? Supaya bisa merendahkan diri. Kalau enggak begitu enggak ngerti. Dan Tuhan janji, kalau kamu mau melayani, merendahkan diri, lihat, aku Allah yang Maha Kuasa. Aku yang punya langit. Masa aku nggak bisa memberkati kamu? Pasti bisa. Karena itu jangan takut, dihina orang. Ya, nggak perlu takut, saudaraku. Karena itu murid-murid tadi diajak Tuhan, saya beri gambar yang lingkaran itu, prototip lebih dulu, kemuliaan. Murid-murid, nanti kamu akan mengalami yang susah-susah, karena benar. Jangan takut, aku kasih contoh, prototip. Kapan? Sekarang kapan? Susah, waktu berdoa. Karena itu saya mohon, tiap Sabtu di sini ada doa. Di Tanah Mas sekarang sudah banyak juga. Ya saya dengar bisa sampai 70. Lalu di Puri juga banyak. Jadi kalau dibagi gini, kalau dikumpulkan jadi banyak yang berdoa. Tapi di sini masih dari jumlah ini persentasinya masih kurang. Halo, kalau sudah mau belajar, coba supaya saudara bisa penuh Roh Kudus, nanti pikiranmu itu bisa lain. Bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi gambar yang lingkaran itu prototip. Tapi ini nanti faktanya, kemuliaan kerajaan nanti Tuhan datang. Tiap orang yang mau merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Dan Paulus berkata kepada Raja Agripa, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga, sebab dia pernah melihat Yesus, aku tidak pernah tidak taat. Jadi kalau orang sudah punya visi kemuliaan Tuhan, dia bisa taat. Tapi kalau sudah nggak punya visi kemuliaan Tuhan, tapi visimu hanya gimana ya saya supaya bisa jadi orang kaya, supaya dihormati orang. Loh, saudara, dihormati orang, nanti di sorga belum tentu dihormati Tuhan. Tapi kalau saudara dihormati Tuhan, pasti dihormati orang. Pasti. Ya, karena itu Tuhan Yesus sudah ngomong, Filipi 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, sebelum Yesus mati, orang-orang di dunia tidak ngerti Yesus, betul? Tapi waktu dia turun, menderita, disalib, dia tetap mencintai. Sekarang banyak orang percaya Yesus dan memuliakan. Allah sangat meninggikan dia. Ini hasil. Janji juga dari Tuhan kepada kita dalam Roma 8. Kita yang ditentukan dari semula. Perhatikan. Kalau saudara in Christ, saudara ada di dalam Kristus, saudara dipanggil, dipilih, dibenarkan, dan akhirnya puncaknya kita akan juga dimuliakan. Walaupun kita belum lihat sekarang. Seperti Yesus. Dia tidak ngerti dulu akan terjadi seperti ini. Manusia memuji Tuhan. Lihat aja kalau saya lihat di Amerika ya. Anak-anak muda menyanyi memuji Tuhan. Gedung besar penuh. Wah, mereka memuliakan Tuhan. Ya, raja-raja ambruk berganti, presiden berganti, tapi Yesus kekal selama-lamanya. Tetap dimuliakan. Presiden kita hebat, tapi ya dicela, betul?
Tapi Yesus nanti enggak ada orang yang mencela. Semua nanti akan ditundukkan. Kenapa, Sku? Filipi 2 ayat 10 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. ya, semuanya nanti, lihat saja, semua akan bertekuk lutut pada Yesus. Sekarang belum, memang sekarang mencaci. Orang dunia sekarang ini, di negara Amerika, waduh, mencaci Yesus itu bukan main. Lihat sekarang rusaknya Amerika. Itu sudah dikatakan oleh pendeta David Wilkerson. Ya, 50 tahun lalu. Lihat Amerika nanti kalau ndak ambruk. Kok begini? Kacau. Yang ngajari yang enggak. Ini orang Amerika sendiri, ke pendeta Amerika. Lihat saja kalau kamu pemimpin-pemimpin tidak memperhatikan firman. Nah sekarang kita melihat, ngeri loh. Amerika itu kalau sudah lihat kadang-kadang lebih ngeri dari Indonesia. Iya, orang namanya gelandangan itu, zombie itu. Aduh, malu-maluin. Benar, toko-toko dirampok. Aduh, apa negara adijaya? Kok bisa begitu? Ya karena melawan hukum Tuhan. Dan Tuhan janji pada gerejanya dalam Wahyu 3 ayat 9. Ya, nanti orang-orang akan datang kepadamu. Mereka akan datang dan tersungkur di depan kakimu. Sama seperti Yesus, nanti orang bertekuk lutut juga bagi gereja Tuhan. Saudara, nanti banyak orang, saudara pimpin. Saudara nanti akan bangkit, punya tubuh baru, memerintah kita, anak-anak Tuhan yang betul. Itu Tuhan janjikan. Ya. Dan ayat 11 berkata, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah akan mengaku betul Yesus itu Tuhan, Raja. Ya, mereka ditundukkan. Nanti kita juga begitu, gereja Tuhan. Nanti, wah betul ya, orang itu dicintai Tuhan. Nanti saudara akan dengar orang-orang, aduh getun ya, saya dulu kok enggak mau nurut. Mereka berkata, mereka akan mengaku bahwa aku Tuhan mengasihi engkau, jemaat Tuhan yang mau in Christ. Karena itu sebagai resume, akhir, ini ringkasan, yaitu punya pikiran Kristus dengan apa? Bersekutu dengan Kristus dalam doa. Yang kedua, terimalah impartasi, pengajaran. Saudara suka baca, saudara suka dengar PA, pendalaman Alkitab. Yo, saya nggak tahu ya berapa banyak yang membuka channel pendalaman Alkitab. Tapi saya lihat dari luar negeri banyak mendengarkan PA kita. Nggak lucu ya. Kalau jemaat sendiri tidak suka dengar, ya nanti saya lihat bisa dilihat tuh berapa yang beberapa tahun gitu, saya lihat jumlahnya ribuan yang dengar, ya. Dan ketiga ini, saudaraku, sudah punya harapan firman Tuhan pasti terjadi. Engkau nanti akan dimuliakan oleh Tuhan. Karena itu mari, kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengiring engkau seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu. Dan pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu.